Pengumuman pemenang Lomba Paskah kategorial GBKP Klasis Pematang Siantar. Lomba Ngerenggut, Lomba Nehken Kata, Lomba Nehken Ajar Man Anak, Lomba TikTok Bali, Lomba Puisi Karo, Lomba Baca Indah Alkitab, Lomba Nuriken Penggejapan, Lomba Musikalisasi Puisi, Lomba Vokal Grup kategorial. Berikut nama-nama pemenang. Bejuah-juah salam man bantakrina bujur ikatan kami man Bandung arkite-kiteken nggo ipercayakan dulu kami guna nilai ngerengget bagepe nahken ajar man anak rikutkan nahken kata man kala erjabu si erdemu bayu. Pertama lebe emekam sing renggut ngerengget ibuat basmas murnari emekam penilaiannya emekam artikulasi yang jelas, dinamika, penjiwaan rengget yang dinyanyikan, ekspresi wajah, vokal, penyampaian yang terstruktur, mengucap syukur atau salam, memakai wisnipes, gerakan atau durasi. Nah, ijainda ngerengget penjiwaan ngerengget sada contoh emkap ayat sada kubuat ayat si terakhir pasu-pasu Tuhan man isi jabu Mazmur 120 lalu bagian katana kalkalak si malang mantu singgalung ikutkan kerina perintah si terakhir cawirlah kamu tua maka sempat idang kampung-kampung kerajaan Israel endang ia ngerengget si terakhir si awal. Nah, jadi ibas penilaian kami dak cukup tuhu-tuhu muhuli krina. Nah, peduakan emkapkan nehken ajar men anak. Penilaiannya emkap artikulasi yang jelas, dinamika, ekspresi, pengajaran yang diajarkan, tema generasi muda menjadi berkat, menggunakan ayat Alkitab, pesan mengandung nilai filosofi hidup kalak karo dan pesan moral sebagai nilai hidup, penggunaan bahasa karo yang tepat, dan memakai wisnipes dengan durasi 5 menit. Nah, ijainda ngui nilai kami bahwa penilaian pertama MK awal kata atau persepsi, kemudian inti yang diambil dari Alkitab untuk nehken ajar, baru yang terakhir tidak lanjut men anak. Nah, si petelukan MK nehken kata kerja nerah ibase endape nilai kami ekspresi artikulasi yang jelas, dinamika, ekspresi atau mimik wajah, serta penyampaian pesan kepada suku sinerah, penyampaian terstruktur, mengucap syukur, menyapa, sangkep, geluh, mengguna bahasa karo yang tepat, pesan mengandung nilai filosofi hidup karo dan nilai teologis orang Kristen, memakai bekal buluh, gerakan dan durasi 5 menit. Ijenda penggoidah kami awal ras intina bagai petindak lanjutna nggo cukup baik kerina. Jadi endam penilaian kami nggo percaya kenduman kami maka ibasenda si baru bagian mengenca penilaian sini bahan kami
bujur ras jua. Lomba ngerengget, nominasinya adalah GBKP Runggun, Tanjung Balai, Rambung Merah, Jalan Sisinga Mangaraja, Perdagangan, Indrapura, Dolok Masihul, Serbelawan. Juara ketiga jatuh kepada Runggun Serbelawan. Juara kedua jatuh kepada Runggun Indrapura. Juara pertama jatuh kepada Runggun Perdagangan. Lomba nehken kata, nominasinya adalah Runggun, Balige, Tanjung Balai, Rambung Merah, Jalan Sisinga Mangaraja, Aek Kanopan, Perdagangan, Jalan Nias, Indrapura, Dolok Masihul. Juara ketiga jatuh kepada Runggun Aek Kanopan. Juara kedua jatuh kepada Runggun Indrapura. Juara pertama jatuh kepada Runggun Rambung Merah. Lomba nehken ajarman anak, nominasinya adalah Gunung Sitoli, Balige, Tanjung Balai, Rambung Merah, Jalan Sisinga Mangaraja, Perdagangan, Batu Lima, Jalan Nias, Indrapura, Dolok Masihul. Juara ketiga jatuh kepada Runggun Perdagangan. Juara kedua jatuh kepada Runggun Sisinga Mangaraja. Juara pertama jatuh kepada Runggun Rambung Merah. Selamat Paskah Man Bandu, kegelengan kami GBKP Klasis Pematang Siantar, secara khusus man anak-anak kami KKR yang sudah berpartisipasi di dalam perlombaan TikTok anak balita, puisi untuk anak kecil, baca intah Alkitab untuk anak tanggung, dan nurikan pengejapan untuk anak remaja. Jadi semuanya sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi karena ini perlombaan, tentu ada yang terbaik dan ada yang masih perlu ditingkatkan. Jadi kami mewakili juri memberikan beberapa masukan buat anak-anak kami. Yang pertama, untuk TikTok, karena ini adalah lagu Happy Yeye, sukacita, jadi mimik wajahnya, gerakan tubuhnya juga harus menyatakan sukacita dan semangat, dan kemudian harus gerakannya disesuaikan dengan teks di dalam Happy Yeye. Kemudian untuk lomba puisi, karena ini menyatakan tentang kekekian Yesus, jadi harus diucapkan dengan tegas, dengan semangat, supaya kita juga bisa mendengar, yang mendengar merasakan Yesus benar-benar ngokeke. Jadi melalui ucapan dan puisi kita, dinamikanya, penghayatannya, juga bisa kita mau nyatakan bahwa Yesus keke ras ngomreken kegelang ate sila erkeri-kerin. Kemudian untuk anak tanggung yang membaca indah Alkitab juga menceritakan tentang kekekian Yesus. Jadi harus kita ceritakan dengan dinamika suara kita, bagaimana Maria mengadakan perjalanan dengan semangat ke kuburan Yesus, tapi ada keraguan-raguan kalau kuburan Yesus
siapa nanti yang menggulingkan batunya. Kemudian bagaimana mereka takjub dan terkejut ketika sampai di dalam kuburan ternyata sudah kosong. Bagaimana malaikat menyatakan supaya tidak takut. Jadi setiap ucapan itu seakan-akan sebuah percakapan dan juga penghayatan dari hati tentang situasi, sehingga yang mendengar juga merasakan situasi yang terjadi pada saat itu dengan bacaan kita. Bahkan bisa kita iringi juga dengan gerakan-gerakan yang mendukung. Dan kemudian untuk anak remaja yang nurikan penggejapan karena kekeken Yesus ras kemenangan. Jadi harus digali dulu teksnya, latar belakangnya tentang Yesus singgo keke ras ugaya menang naluken kematen. BGP masuk ke bas aplikasi, kita juga dibangkitkan dan dimenangkan untuk melawan kuasa dosa, melawan segala sifat-sifat yang tidak baik, melawan segala kemalasan, melawan semua hal-hal yang tidak benar. Dan bagaimana kita diproses supaya sama seperti Yesus yang tetap setia dan tetap sabar di dalam menghadapi segala penderitaan hidup. Anak-anak Tuhan juga kalau mau mencapai kemenangan juga harus tetap setia kepada Tuhan, harus tetap setia melakukan kebenaran untuk mencapai sebuah kemenangan di dalam kehidupannya. Jadi itu yang mau kita ceritakan di dalam nurikan penggejapan yang memang berasal dari hati, berasal dari pengalaman iman kita, bukan dengan membaca atau menghafal, tapi menceritakan dengan iman kita. Jadi itu yang bisa kami berikan masukan buat kita semua. Menjuah-juah, selamat Paskah. Lomba TikTok Balita. Nominasinya adalah Runggun, Gunung Sitoli, Baligi, Tanjung Balai, Rambung Merah, Jalan Sisingamangaraja, Aek Kanopan, Batu Lima, Jalan Nias, Indrapura, Seisigilin, Dolok, Masihol. Juara ketiga jatuh kepada Runggun, Gunung Sitoli. Juara kedua jatuh kepada Runggun, Balige. Juara pertama jatuh kepada Runggun, Jalan Nias. Lomba Puisi Karo. Nominasinya adalah Runggun, Rambung Merah, Jalan Sisingamangaraja, Perdagangan, Batu Lima, Jalan Nias, Indrapura, Seisigilin, Dolok, Masihol. Juara ketiga jatuh kepada Runggun, Sisingamangaraja. Juara kedua jatuh kepada Runggun, Rambung Merah. Juara pertama jatuh kepada Runggun, Jalan Nias. Lomba Baca Alkitab Indah. Nominasinya adalah Runggun, Gunung Sitoli, Baligi, Tanjung Balai, Rambung Merah, Jalan Sisingamangaraja, Batu Lima, Jalan Nias, Indrapura, Seisigilin, Dolok, Masihol. Juara ketiga jatuh kepada Runggun, Tanjung Balai. Juara kedua jatuh kepada Runggun, Rambung Merah. Juara pertama jatuh kepada Runggun, Sisingamangaraja. Lomba Nurikan Penggejapan. Nominasinya adalah Runggun, Balige, Tanjung Balai, Rambung Merah, Jalan Sisingamangaraja, Batu Lima, Jalan Nias, Indrapura, Seisigilin,
Dolok Masiho. Juara ketiga jatuh kepada Runggun Jalan Nias. Juara kedua jatuh kepada Runggun Rambung Merah. Juara pertama jatuh kepada Runggun Balige. Salam buat saudara-saudaraku semuanya. Perkenalkan, saya Lampok Lumen TV sebagai juri yang dipercaya dalam kegiatan Pasca GBKP Klasis Pematang Siantar. Baik, kami mulai karena saya salah satu juri dari vokal grup dan musikalisasi puisi. Maka saya gabung untuk menerangkan bagaimana untuk yang baik untuk membawakan vokal grup maupun musikalisasi puisi. Hal yang harus diperhatikan adalah kalau dalam bernyanyi, yang pertama nada dasar. Nada dasar itu misalnya C sama dengan Do. Jangan dinaikkan. Kalau ketinggian boleh diturunkan sedikit dari C menjadi D. Kemudian tempo. Tempo harus jelas. Tempo lagu ini menentukan enaknya lagu, karena tempo membicarakan cepat maupun lambat. Hal-hal yang dinilai adalah pertama, materi suara. Materi itu mencakup attack and release. Attack ketika mengungkapkan pertama saja kalimat dan rilisnya mengakhiri harus jelas. Kemudian resonansi, ada volume, ada gobongan suara. Resonansi adalah cara mendengungkan suara. Kemudian materi suara tadi, warna suara. Kalau alto, alto, kalau sopran, sopran. Kemudian di teknik. Teknik itu mencakup artikulasi maupun intonasi. Artikulasi harus jelas, intonasi ketepatan nada. Kemudian menyangkut dengan frasering, soal pernapasan. Jadi tidak bebas mengambil napas atau memenggal-menggal kalimat. Kemudian bagaimana teknik mengambil nada tinggi maupun nada rendah. Ketiga, ada disebut juga pembawaan. Pembawaan itu adalah mengartikan lagu. Itulah yang disebut interpretasi. Menyangkutlah soal tempo dan dinamik ekspresi, dibantu dengan koreo, keserasian musik dengan lagu. Kemudian di penampilan, kuasai pentas dan rapilah sedikit. Nah, sekarang kita masuk ke musikalisasi puisi. Musikalisasi itu penerapan musik di dalam puisi. Jadi karena dia musik diterapkan, yang ditonjolkan adalah tetap puisi, bukan musiknya. Jadi supaya dia enak, musiknya jangan terlalu kuat. Musik lebih lembut, tapi yang lebih jelas adalah puisi ketika dibacakan atau dilantunkan. Jadi artikulasi tadi ada. Supaya artikulasi jelas, jangan terburu-buru. Atur napas, atur dinamik. Maka kesannya seperti ada penghayatan. Boleh dibantu dengan mata, boleh dibantu dengan tangan. Dan kuasa juga panggung. Saya pikir kalau sekian pun singkat, kiranya dari kami cukup dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Lomba musikalisasi puisi, nominasinya adalah Runggun, Balige, Tanjung Balai, Rambung Merah, Jalan Sisinga Mangaraja, Batu Lima, Jalan Nias, Indrapura, Dolok Masiho, Serbelawang. Juara ketiga jatuh kepada Runggun, Balige. Juara kedua jatuh kepada Runggun, Batu Lima. Juara pertama jatuh kepada Runggun, Rambung Merah.
lomba. Vokal grup kategorial nominasinya adalah Runggun, Baligi, Tanjung Balai, Rambung Merah, Jalan Sisinga Mangaraja, Perdagangan, Batu Lima, Jalan Nias, Indrapura, Dolok Masingo. Juara ketiga jatuh kepada Runggun Jalan Nias. Juara kedua jatuh kepada Runggun Rambung Merah. Juara pertama jatuh kepada Runggun Balige. Demikian rangkaian acara Paskah kategorial GBKP Klasis Pematang Siantar tahun 2021 beserta pengumuman pemenang dari setiap kategori perlombaan. Sampai bertemu di Paskah kategorial berikutnya. Bujur, ras di bata, sumasi-masi kita kering.